بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar di pembahasan tentang hukum berkurban. Pada pembahasan yang lalu kita sampai kepada pembahasan tentang syarat asyurut al-mu'tabarah fil udhiyah, syarat-syarat yang dianggap sah dalam berkurban. Mu'allif menjelaskan ada dua syarat yang penting. Yang pertama tentang as-sinnu, tentang umur, dan yang kedua tentang as-salamah, yaitu yang tidak cacat, ya, atau yang sehat. Nah, dan disyaratkan kemarin di antara hewan yang tidak cacat, dan ada 4 cacat yang dianggap, ya, yang menyebabkan tidak sah berkurban. Yang pertama sebagaimana dalam hadis dikatakan, yang al-awra'u al-bayyin awaruha, yang buta yang jelas kebutaannya. Yang kedua, wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Lalu wal arja'u al-bayyinu arajuha, yang pincang yang jelas kepincangannya. Lalu wal ajfa'u allati la tunqi, yang al-ajfa yakni al-hazilah, yang kurus, ya, yang bermakna la tunqi, tidak berdaging, atau saking kurusnya tidak berdaging, atau maknanya tidak bersumsum, ya. Tapi kemudian cacat yang disamakan juga, kita buka kitabnya. Nah, di sini, ya. Jadi wal ajfa'u, al ajfa, yang kurus, yakni maknanya al hazilah. Al hazilah maknanya kurus. Wa mana la tunki, dan makna tidak berdaging, ay la mukhalaha li huzaliha, li huzaliha, ya, ya, yakni yang tidak berdaging karena sebab saking kurusnya. Nah, mu'allif mengatakan wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'ah, dan dianalogikan, dikiaskan terhadap cacat yang 4 ini, ma fi makna, yang semakna dengannya, yaitu apa? Kal hatma, ya, kal hatma, seperti al-hatma. Apa al-hatma? Allati dhahabat thanayaha, hewan yang tidak memiliki gigi depannya atau ompong, tidak ada, ya. Wa al-adba, atau yang al-adba. Apa itu hewan al-adba? Allati dhahaba, ya, aktsaru udhuniha au qarniha, ya, ini yang tidak memiliki sebagian atau kebanyakan, ya, atau sebagian dari telinganya atau tanduknya. Namun sudah kita jelaskan kemarin, ada khilaf ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan cacat yang seperti ini tidak menyebabkan cacat seperti yang dimaksudkan atau yang disebutkan di atas, ya. Jadi cacat ini hanya makruh saja, namun sah. Nah, sekarang al-mas'alatu ar-rabi'atu, poin yang keempat, yakni waktu dzabhil udhiyah, waktu menyembelih kurban. Penulis mengatakan yabtadi'u waqtuha min ba'di salatil 'id liman salaha,
Dimulai bagi yang salat Id, waktu menyembelih adalah yakni setelah salat Id. Tentu liman shalah, bagi yang menunaikan salat Id. Nah, adapun waktu lainnya adalah disebutkan wa min ba'di tulu'i syamsi yaumi Idul Adha. Ya. Bagi yang tidak sedang salat Id bisa mengukurnya dengan setelah terbit matahari, wa min ba'di tulu'i syams. Ya, setelah terbit matahari yaum, ya, yauma Idi atau yaumi Idul Adha, pada hari Idul Adha. Setelah terbit matahari pada hari Idul Adha. Berapa ukuran setelah terbitnya? Bimikdari, ya, ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Ya. Ini seukuran cukupnya untuk salat 2 rakaat dan 2 khutbah bagi yang tidak salat. Jadi orang yang tidak salat Id, caranya ya diperkirakan demikian. Ya. Diperkirakan, yani min ba'di tulu'i syamsi yaumi Idul Adha bimiqdari ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Ya. Li haditsil Barra, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana, kata Nabi, siapa yang salat sebagaimana kami salat atau dengan salatnya kami, wa nasaka, dan siapa yang menyembelih, ya, wa nasaka nusukana, dan yang menyembelih seperti menyembelih kami ini, maka faqad asaba an-nusuka, maka dia telah tepat menyembelihnya. Namun wa man dzabaha, siapa yang menyembelih qabla an yusalliya, sebelum salat Idul Adha, maka kata Nabi falyu'id makanaha ukhra, maka hendaknya ulangi dan ganti sembelihannya. Jadi yang tadi dianggap tidak sah. Ya, jadi setelah salat Id, wa yastamirru waqtuha ila ghurubis syamsi, wa yastamirru, dan terus berlangsung waktu menyembelih ila ghurubi akhiri ayami tasyrik, sampai tenggelam matahari di akhir hari tasyrik, yang tanggal 13 Zulhijjah. Nam li hadis Jubair bin Mut'im, dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qal, beliau bersabda, kullu ayyami tasyriki dhabhun, seluruh hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, kata Nabi, dhabhun, hari untuk menyembelih. Namun wal afdal, ya, namun yang terbaik, yang afdal, dhabhuha ba'dal faragi min salatil Id, namun yang afdal menyembelihnya adalah setelah selesai salat Id. Li haditsil Bara'i ibn Azib, sebagaimana hadis Al-Bara' bin Azib, ya, radhiyallahu anhu, di mana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, apa kata Nabi? Awwalu, ya, ma nabda'u bihi, awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli thumma narji'u wa nanhara. Artinya awal ma nabda'u fi yaumina hadha, yang pertama kali kita mulai pada hari Idul Adha kita ini adalah kita salat, nusalli, yani salat Idul Adha, thumma narji'u, kemudian kita kembali, ya, thumma narji'a, ya. Dalam riwayat ini ada an-nya di sini.
Jadi di sini ada an nusalliya summa narji'a. Kalau annya dibuang ya berarti nusalli summa narji'u wa nanharu. Kalau pakai an ya berarti fananhara. Yani kita salat lalu kembali dan kita menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal itu maka dia telah tepat sesuai dengan sunnah kita. Wa man dhabaha qabla dzalika, maka siapa yang menyembelih sebelum itu fa inna ma huwa, maka dia sungguhnya hanyalah lahmun daging qaddamahu li ahlihi yang dipersembahkan untuk keluarganya, ya. Laisa minan nusuki fi syai'in, tidak ada sedikit pun dianggap sebagai kurban. Karena apa tadi? Karena menyembelihnya sebelum salat Id. Wa man dhabaha qabla dzalik, siapa yang menyembelih sebelum salat Id. Baik, sekarang al-masalatu al-khamisah, yang kelima, ma yasna'u bil udhiyati wa ma yalzimu al-mudahhi idza dakhalat al-'ashr. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang berkurban atau dengan hewan kurban, dan apa yang diharuskan oleh orang yang berkurban apabila masuk 10 Zulhijjah, apalagi apabila masuk 10 awal pertama Zulhijjah, yakni sudah masuk bulan Zulhijjah. Yang pertama, ma yasna'u bil udhiyah atau ma yusna'u bil udhiyah. Ya. Dimajhulkan bacanya, ma yusna'u bil udhiyah. Taib, yusannu bil mudahhi an yakula min udhiyatihi. Disunnahkan bagi yang kurban untuk makan dari daging kurbannya atau dari hewan kurbannya, ya. Wa yudi lil aqaribi wal jirani wal asdiqa, ya. Dan menghadiahkannya bagi kerabat-kerabat dan tetangga serta teman. Lalu wa yatasaddaq 'alal fuqara wa yatasaddaqu 'alal fuqara, dan bersedekah kepada orang fakir miskin. Dikaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 28, faqulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Faqulu, maka makanlah daging kurban, ya. Faqulu minha, makanlah dari daging kurban. Wa at'imu, dan berilah makan siapa? Al-ba'is al-faqir, orang yang butuh lagi fakir, ya. Nah, ulama membagi, ada yang dibagi tiga bagian katanya. Wa yustahabbu an yaj'alaha athlathan, dan dianjurkan untuk membaginya tiga bagian. Sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk keluarganya, wa sulusun, dan sepertiga lagi yut'imuhu fuqara, ya, atau yut'imuhu fuqara jirani, ya. Itu dengan memberi makan kepada orang fakir dari tetangganya. Wa yahdi, ya, atau wa yuhdi, ya, as-sulus, dan dihadiahkan juga sepertiga. Ini sepertiga untuk dimakan keluarga, sepertiga diberikan kepada fakir miskin, dan dihadiahkan lagi kepada yang lain. Ya, li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari atau berdasarkan hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya, min sifat udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sifat ini tata cara kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Abbas, ya, di mana disebutkan dalam hadis ini bagaimana tata cara berkurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yut'imu ahla baitihi as-sulusa, dan Rasul memberi makan keluarganya dari hewan kurban atau dari kurban, dari daging kurban sepertiga, ya, sepertiga. Wa yut'imu, dan juga memberi fuqara, ya, jiranihi thuluth, ya. Wa yut'imu fuqara jiranihi thulutha,
memberi makan orang fakir dari kalangan tetangga berapa? Sepertiga. Lalu wa yatasaddaqu ala as-su'ali bis-sulus, dan bersedekah kepada yang minta dengan sepertiga. Ya. Jadi dibuat 3 bagian demikian. Wa yazuju idkharu luhumil adhahi ba'da 3 ayyam. Ya. Dan dibolehkan bagi idkharu itu apa? Menyimpan, ya. Luhumil adhahi, daging kurban, ba'da 3 ayyamin, setelah lewat 3 hari. Li hadithi Buraidah radhiyallahu anhu, dari hadis atau berdasarkan hadis Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahitukum an idkhari luhumil adhahi fawqa 3 famsiku ma badalakum. Dulu aku larang kalian untuk menyimpan binatang kurban setelah 3 hari. Fokus 3. Adapun sekarang famsiku ma badalakum. Adapun sekarang famsiku, ya, ma badalakum. Nah, maka tahanlah ma badalakum, ya, apa yang boleh simpan, apa yang ada pada kalian. Kenapa dulu dilarang? Hikmahnya dulu dilarang itu karena pada saat itu banyak yang butuh. Di masa kelaparan banyak orang membutuhkan makan, sehingga Nabi melarang untuk menyimpan, tapi harus dihabiskan, dibagi kepada fuqara, masakin, diberi kepada orang yang hajat. Ya. Ini berkaitan dengan yang dengan binatang kurban. Adapun sekarang yang kedua, tsani ma yalzimu muridu at-tadhiyah, apa yang diharuskan oleh orang yang mau berkurban idza dakhalat asyru dzulhijjah, apabila masuk bulan Dzulhijjah, di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Nah, disebutkan oleh muallif di sini idza dakhalat asyru Dzulhijjah, apabila masuk 10 Dzulhijjah. Haramun 'ala man arada an yudhiya an ya'khudha min sya'rihi, maka diharamkan bagi yang mau berkurban untuk memotong rambutnya, atau adfari syai'a, atau kukunya, ya, yang lepas dan semisal, atau memotong kuku secara sengaja. Ya. Adapun yang lepas kuku tidak masalah dipotong, tapi sengaja potong kuku tidak boleh. Ya. Hatta yudhiya, sehingga dia berkurban. Kalau sudah berkurban dia boleh. Dan dasarnya dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari hadis Ummu Salamah semoga Allah meridhoinya, marfu'an, yang diriwayatkan secara marfu', ini sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhiya fala ya'khudanna mana sya'ran, ya. Wala yaqlimna, ya, wala yaqlimanna, di sini ada nun taukid, ya. Di sini juga wala ya'khudanna sya'ran wala yaqlimanna dhufuran, wa fi riwayatin fala yamussu atau fala yamussa, nah, atau fala yamussu, ya, fala yamussu min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka jangan menyentuh, yakni jangan memotong, mengambil, ya, rambutnya, ya, atau yang lainnya, ya.
bulu-bulunya, sedikit pun jangan. Ya, taib. Ya, demikian di antara poin tentang akikah. Ya, akikah nanti ya. Ini berkurban dulu. Ini beritanya tentang akikah. Bab sabi fil aqiqah wa fih masail. Bab yang ke-7 tentang akikah. Baik, kita selesaikan dulu sampai kurban saja. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.